kehadiran Pak Gubernur itu adalah bahwa itu adalah temanya Musprov Persatuan. Ternyata kondisi di lapangan tidak seperti itu. Jadi poin yang hari ini masuk adalah pertama bahwa mereka hari ini itu dituntut untuk melakukan legitimasi terhadap kadin-kadin yang bermasalah. Salah satunya adalah kami dari Kabupaten Bandung Barat, gitu kan. Jadi mereka memohon yang 5 ini untuk menandatangani fakta integritas untuk legitimasi. Padahal kita tahu semua bahwa kadin-kadin ini solid terhadap kepengurusannya Pak Agung yang sudah memilih Pak Panija. Nah, jadi itu pertama kondisi hari ini mereka dituntut. Dan Pak KD pun merasa kecolongan. Ongkos konsolida Musprov Persatuan, tapi ternyata di Bandung ada Musprov Tandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Erwin Aksa yang sangat saya hormati, kemudian Pak Agung yang saya mencintai Pak Agung, Pak Cucu, mohon maaf, saya terlalu kebarkah. Saya berjuang di Kadin Jawa Barat ini tidak tanggung-tanggung sampai merasakan jeruji besi. Mungkin saudara-saudara tahu, dan Pak Rosan, Pak Nindya Bakri yang membela saya dulu. Saya berterima kasih banyak kepada beliau-beliau, Pak Cucu, Pak Agung, semuanya berjuang untuk menegakkan kebenaran di Kadin Jawa Barat. Bahwa saudara ingat itu semua. Coba bayangkan saudara kalau terjadi pada saudara-saudara, ibu, istri, anak, untuk berjuang demi Kadin Jawa Barat. Setelah itu saya bersyukur, alhamdulillah, ternyata ada hikmahnya yang besar bagi diri saya pribadi dan juga Kadin Jawa Barat. Dari sisi itu sampai saat Pak Cucu kita tenang-tenang aja Pak Cucunya. Namun setelah ada dualisme di pusat, barulah terjadi hingar-bingar nih di Kadin Jawa Barat. Itu yang kemudian saya mengamati. Itu bukan. Saya tidak pernah Dari bicara lagi. itunya Pak Doni. Oh iya, sok. Sebagai Dewan Pertimbangan anggota juga kan, tapi senang aja kita. Tapi ketika sekarang dikoyak-koyak Jawa Barat, tanah Sunda, saya tidak terima ini. Tidak benar ini. Menetapkan yang namanya tempat waktu itu bukan 1-2 hari, Pak. Lihat, baca lagi ada RT 40 hari. Calon juga tidak bisa semena-mena. Saudara Almer itu siapa? Jadi ketua Kota Bogor juga belum 1 periode. Baca peraturan organisasi 82283, minimal 1 periode. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan yang benar, dan kebenaran akan menemukan titik kemenangan di Kadin Jawa Barat. Seperti dulu saya di penjara 3 bulan lebih dalam jeruji besi, sekarang saya turun gunung lagi. Saya menuntut, sudah, Kadin Indonesia tidak usah memaksakan saudara Almer. Memalukan hatinya. Ketika digugat, pasti kalah. Kita mengangkat dengan Musprov yang kemarin, semuanya terpenuhi legalitas. Pak Nizar Sungkar, itulah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.
Jadi di sini saya sungguh-sungguh menyampaikan kepada Bapak Erwin Aksa yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan Kadin Jawa Barat bisa menemukan solusi yang terbaik, aman, tentram, dunia usaha maju kembali, dan diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga peraturan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terutama bagaimana koordinasi dan juga bagaimana merangkul semua pihak. Jadi itulah penyampaian dari saya. Ya sekretariat status quo tidak ada yang boleh mengadakan kegiatan tersebut. Ya. Kuncinya kalau nggak salah masih di Kadin Indonesia. Nah, sudah dipakai. Oke. Nanti kita amankan dan jangan ada aktivitas dulu. Ya, dalam 1 minggu ini kita buka forum dialog. Ya, forum dialog nanti saya mohon Kang Cucu, Kang Agung bisa mewakili sebagai mantan ketua Kadin Jawa Barat, senior juga bisa ikut dalam dialog ya untuk mencari jalan keluar, terutama bagaimana dualisme bukan hanya di provinsi tetapi juga di kabupaten dan kota. Ya, itulah mungkin pernyataan akhir saya dan terima kasih atas masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. Ini akan menjadi akan saya catat, akan saya bawa diskusi ini ke tingkat nasional bersama teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan Kadinda se-Jawa Barat, juga anggota luar biasa dan senior Kadin se-Jawa Barat bertemu dengan Pak Erwin Aksa. Pak Erwin Aksa ini sebagai koordinator wakil ketua umum bidang organisasi. Pak Erwin sengaja datang ke Bandung dan kita bertemu di hari ini untuk menyerap informasi terkait adanya dualisme Kadin, yang satu muprok di Bogor, kedua muprok di Hotel Kiamer Bandung. Dan kami tadi semua menyampaikan aspirasi laporan kepada Pak Erwin Aksa sehubungan terjadinya muprok di Gianyar Kota Bandung, bahwa muprok di Kota Bandung ini sesungguhnya hanya reaksi dari muprok Kota Bogor yang banyak melanggar aturan AD, ART, dan peraturan organisasi Kadin. Kesimpulan dari pertemuan tadi, saya sendiri selaku sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat menyampaikan bahwa jika yang di-SK-kan muprok Kota Bogor dengan ketuanya Saudara Almer itu dipastikan akan menjadi masalah besar ke depannya, yang mana bisa terjadi Kadin Indonesia mendapatkan resiko hukum yang berat manakala gugatan dari penggugat, berarti dari pihak muprok Kadin di Kota Bandung ini bisa memenangkan gugatan terhadap SK-nya Saudara Almer yang memang banyak cacat hukumnya.
Tapi seandainya yang di SK-kan itu adalah Kadin Kota Bandung yang memilih Bapak Nizar Sungkar sebagai ketua umum, sudah barang tentu itu tidak akan menyisakan masalah karena sudah sesuai dengan ADART dan peraturan organisasi. Berarti ketua karetakernya kan kita Pak Agung itu masih sah sebagai ketua caretaker. Kemudian steering komitenya juga jelas, organisasi komitenya juga Pak Zulkifli Adang, semuanya lengkap. Jadi sudah memenuhi prosedur dan calon ketuanya juga itu secara legal formal memenuhi syarat karena sudah menjadi pengurus Kadin Kabupaten Karawang beberapa periode. Sementara Saudara Almer di Kota Bogornya saja baru 3 tahun, jadi belum memenuhi 1 periode. Jadi di situ saja sudah terlihat bahwa Pusprok Kota Bandung ini lebih amas dari secara hukum. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Erwin Aksa. Dia juga tadi kesimpulan dari Pak Erwin Aksa, intinya dia akan menstatus quo-kan gedung Kadin Jawa Barat, jadi tidak boleh dipakai oleh hasil Moprok Bogor ataupun hasil Moprok Kota Bandung, karena dinilai dua-duanya belum berhak memakai gedung Geraha Kadin Jawa Barat. Kemudian juga Pak Paksa mempertimbangkan untuk menolkan kembali proses Muprok Kadin Jawa Barat karena syarat pelanggaran yang sangat berat di dalam pelaksanaan yang sudah dilaksanakan baik di Muprok Kota Bogor maupun Kota Bandung. Dan dalam seminggu ini rencananya Pak Aksa akan memanggil semua pihak yang berkompeten, dan dari Moprok Kadin Kota Bandung diwakili oleh Pak Agung Suryama dan juga Pak Cucu Sutara dan Pak Barka. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan agar semua pihak bisa memahami, dan khususon kepada Pak Gubernur Bang Deddy Mulyadi, saya tetap menghimbau agar mengayomi kedua belah pihak, karena kedua belah pihak itu semuanya adalah anak-anaknya Bapak Hai. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.